Jadi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Sri HM Channel. Selamat pagi untuk teman-teman semua, dimanapun kalian berada ya. Yang pastinya sekarang udah bukan bulan Ramadan ya, udah Syawal. Jadi ya, minal aidin wal faizin untuk teman-teman semua. Karena suasana sudah lebaran, pastinya teman-teman pagi-pagi udah sarapan ya. Seperti aku bikin sarapan nih, roti tawar sama selai. Yang pastinya untuk selai ini kita itu beli sendiri ya, bukan dari majikan. Jadi kalau dari majikan itu cuma roti. Terus kalau selai, mau selai apa aja, selai kacang atau coklat, itu semuanya itu beli sendiri. Apalagi kalau minum kopi gitu, teh itu ya semuanya beli sendiri. Itulah TKW ya. Jadi apa-apa tuh memang harus beli sendiri. nggak seindah foto profil. Nah, jadi di video kali ini masih di hari Lebaran ya. Jadi otomatis masih hari-hari bahagia, intinya seperti itu ya. Jadi aku mau ngomongin soal Mbak TKW Hongkong ya. Jadi ada seorang ibu-ibu, dia itu umurnya tuh udah lumayan lumayan lah ya, udah 50 lebih gitu kan, hampir 60. Dia umurnya hampir 60 dan di sini tuh udah lama banget ya, lebih dari 10 tahun. Itu semua tuh demi keluarganya di Indonesia. Jadi dia bekerja untuk kebutuhan keluarga lah, intinya seperti itu ya. Dia punya anak, tapi dia nggak punya suami ya. Jadi suaminya sudah meninggal, dia hanya punya anak. Nah, dia itu bekerja udah lama banget di sini. Jadi dari tadi dia itu ketika Lebaran ya teman-teman, ketika Lebaran tiba, dia jadi hal yang paling menyedihkan untuk mbaknya ini ya. Jadi ketika orang Indonesia itu butuh uang, ketika keluarganya, anaknya itu butuh uang, itu yang dicari ibunya, di telepon kayak gitu kan, dimintain uang. Terus karena dia seorang ibu, jadi otomatis dia pasti akan berusaha sebisa mungkin ya untuk memberikan apa yang diminta anaknya. Jadi dia itu setiap bulan ya gitu kan, uangnya untuk anaknya di Indonesia, untuk kebutuhan mereka di Indonesia, intinya seperti itu. Nah, mbaknya ini kan udah lama banget ya, udah sampai hampir 10 tahunan. Tapi dia memang setiap tahunnya itu ngerasain hal yang sama gitu ya. Jadi dia itu hanya bisa duduk lemes kayak gitu, duduk lemes di emperan gitu, di taman kayak gitu. Karena setiap Lebaran itu anaknya tuh nggak pernah telepon ya teman-teman. Jadi dia nungguin anaknya telepon untuk Lebaran kayak gitu. Tapi anaknya tuh kalau Lebaran tuh pada sibuk sendiri, pada nggak peduli dengan ibunya yang ada di sini, pada nggak ngerti perasaan ibunya yang di sini seperti apa. Kasihan aku ngelihatnya ya mbok ya, keluarga di Indonesia kayak gitu ya, janganlah seperti itu. Kasihan ibu kalian yang ada di sini, teleponlah, tanya kabar. Apalagi ini bulan apalagi ini Syawal ya, habis puasa itu kan otomatis saling maaf memaafkan, saling silaturahmi. Nah, ibunya ini sama sekali nggak ditelepon sama keluarganya di Indonesia guys. Jadi kebayang gak sih sedihnya kayak apa orang pada menikmati kumpul keluarga kayak gitu ya. Dan mbaknya ini dia hanya bisa duduk lesu nungguin HP, karena ini kan ibu-ibu kayak gitu ya. Jadi dia nggak main media sosial, dia cuma ya pakai HP seperlunya aja gitu. Dan dia tuh ya terlihat lah ya, ngeliat aja sedih, aku aja ngeliat sedih gitu kan. Ibunya ini kayak ya bener-bener sedih lah. Dia duduk, dia sambil ngalamun, mungkin ya pikirannya nggak karuan, tapi dia masih sadar, dia sadar betul kayak gitu kan, karena ini adalah perjuangan dia. Ya mau bagaimana lagi gitu. Jadi ibu ini tuh masih yang sabar aja gitu kan, walaupun keluarganya, anaknya tuh nggak ada yang telepon, tapi dia masih yang sabar aja. Kita nggak tahu ya perasaan di dalam seperti apa, cuman dia masih sabar. Dan dia bilang ya biarinlah, mungkin anak-anak lagi seneng, nanti besok atau kapan juga pasti menghubunginya. Yang pastinya anaknya ini kalau setiap bulan itu udah pasti telepon, nanyain kiriman. Ketika mereka butuh, mereka telepon gitu. Tapi mereka itu nggak ada ketika hari H atau hari besar seperti ini yang sangat dirindukan oleh
Seorang ibu yang sangat menyayangi anak-anaknya ya, sampai dia sendiri nggak memikirkannya, sebenarnya dia memikirkan perasaan dia gitu kan. Kangen keluarga, sakit digituin pasti sakit banget perasaannya. Tapi sekali lagi, eh, perasaan orang itu berbeda-beda ya teman-teman. Kadang itu memang ada yang udah disakitin, udah bener-bener dikecewain, namanya seorang ibu, dia tetap kayak menyayangi anaknya, dia tetap berharap anaknya berubah, dia tetap berharap ya mungkin hari ini seperti ini, besok pasti akan lebih baik. Dia itu masih sabar banget seperti itu. Coba ibu mana lagi yang seperti itu? Kalau aku mungkin beda ya, namanya beda orang, beda karakter ya. Kalau mungkin aku kayak, kalau memang aku udah dikecewain ya gimana gitu kan. Tapi ya nggak tahu lah ya, namanya ini perasaan antara ibu dan anak. Yang pastinya ya untuk keluarga di Indonesia lah ya, yang ibunya di Hong Kong atau di luar negeri itu, PA lah ya, WA tanya kabar atau gimana gitu. Apalagi nih Lebaran gitu kan, otomatis saling silaturahmi. Kerja di Hong Kong itu tidak semudah melihat foto profil. Banyak kisah-kisah TKW yang baru masuk udah dipecat, yang gara-gara masalah sedikit aja langsung dipecat. Dan mbak ini sampai 10 tahun. Artinya mbak ini bener-bener berjuang untuk keluarganya kan. Dia mau dia capek, mau dia kerjanya seperti apa, dia nggak cerita ke keluarganya gitu. Yang penting keluarganya itu taunya ada uang, gajian mengalir, itu yang terjadi. Jadi ya intinya masih ada lah ibu yang seperti ini, begitu sayangnya dia ya sama keluarganya ya. Tidak semua ibu akan sesabar ini, apalagi kerja di luar negeri itu mental yang diuji. Kalau nggak kuat kita itu bisa stres ya teman-teman. Aku salut sama mbaknya ini, aku salut banget. Dia sampai rela seperti ini demi anak-anak, padahal dia tahu kalau anaknya tuh nggak ada yang peduli. Ketika hari H seperti ini aja nggak ada yang telepon. Bahkan ibunya itu menyadari mungkin mereka lagi sibuk, mungkin nggak sekarang, mungkin besok mereka baru telepon. Ibu mana coba? Kadang tidak semua ibu sesabar itu. Perhatian dari keluarga di Indonesia itu nggak muluk-muluk ya teman-teman, untuk TKW, untuk pekerja migran gitu ya. Keluarga di Indonesia cukup menanyakan kabar, itu udah seneng banget, bener, itu udah seneng banget. Jangan yang ditanya itu uang, 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 tanyakan kabar, itu udah kayak ya punya obat dari rindu ya, seperti itu ya teman-teman. Sesibuk apapun kalian di Indonesia, keluarga di Indonesia, tetap luangkan waktu sedikit untuk mengabari atau telepon atau tanya kabar ke keluarga yang ada di luar negeri, karena sangat berharga. Bagaimanapun juga kayak kita yang ada di luar negeri sebenarnya ya, nomor satu itu keluarga. Sikap keluarga ke kita tuh seperti apa gitu. Ya yang pasti namanya rumah itu pasti dimanapun kita itu pinginnya balik ke rumah kayak gitu kan. Mbaknya mudah-mudahan sabar ya mbak, semangat. Bagaimanapun juga ya, sekali lagi sebagai sahabat hanya bisa menasehati. Selebihnya mbak yang nanggung, tapi ya mudah-mudahan mbaknya sabar, kuat, tawakal, dan keluarganya segera menghubungi ya. Kasihan ibu kalian ada di luar negeri, jangan diabaikan. Jangan karena kalian sibuk sendiri di Indonesia kalian melupakan ibu kalian yang ada di luar negeri, padahal ibu kalian yang selalu mengirim uang setiap bulan, setiap kebutuhan kalian. Benar gak sih? Semoga teman-teman tidak mengalami hal yang sama ya. Ini cukup untuk dijadikan pembelajaran untuk kita semua yang ada di Indonesia, dan kita semua lah pokoknya untuk perhatian pada keluarga kita. Dimanapun mereka berada, pasti mereka merindukan ditanya kabar. Jadi seperti itu, ambil sisi baiknya dan buang sisi buruknya. Terima kasih untuk teman-teman Srihaim. Terima kasih banyak untuk teman-teman Srihaim Channel dimanapun kalian berada. Tetap semangat, kayo, orang lain bisa, kita pasti bisa. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye, see you next time. Kangen keluarga di Indonesia, jangan abaikan kami sebagai TKW. Semangat.